Tuh kepala sekolah guru saya tuh kalau SD itu ya nyubit paha itu kalau nggak biru tuh nggak berhenti loh, ditarik ke atas. Dan orang tua kita nggak marah. Dan orang nggak marah, Iya. malah kita ditambah dimarahin kan. Kalau Kamu bandel ya. Iya. Aku lebih gampang ngajarin anak yang muda-muda kayak gelas masih kosong, Iya. diisinya Iya, enak. iya. Kalau sama yang senior, ya Allah, udah kayak adu kekuatan ilmu kita. Mana ada kita nggak gotong royong? Kita gotong royong mas setiap minggu ngebersihin got. Iya. Zaman dulu saya masih kecil juga kalau mau ada nikahan tuh keluarga gotong royong. Ya, naikin pasang terpal, masaknya sama. Sekarang semua udah di outsource semua ya. Halo semua, selamat datang di ngobrol-ngobrol santai tentang leadership and legacy. Dan dari waktu ke waktu saya menghadirkan bintang tamu dengan beragam latar belakang. Dan tentu saja ini dimaksudkan untuk menghadirkan contoh-contoh ringan namun bermakna bagi kita semua. Dan hari ini ada tokoh yang menurut saya sangat eksentrik, nggak pernah habis eksisnya gitu ya. Dari zaman saya dulu sampai zaman sekarang dan mungkin sampai 30 tahun ke depan, we never know. Mari sambut Mbak Sahnas Haq. Tadi mau manggil ibu kan? Iya kan? Langsung kayak Ibu Kartini kan? Terima kasih banyak Mbak Zul sudah diundang ke sini. Mbak Sahnas, tidak ada yang meragukan ketokohan, quote unquote. Misalnya tokoh itu dikenal. Ya, you are well known gitu kan. The Big Family juga dikenal banyak oleh warga Indonesia gitu. Tapi kalau boleh cerita, siapa sih Sahnas Haq itu? Anak sekolah yang dikasih uang jajannya nggak banyak. Jadi sambil sekolah mesti kerja. Kapan pertama kali mencoba bekerja adalah menjadi foto model majalah anak-anak. Dulu ada majalah perempuan namanya Kartini. Kemudian ada majalah yang buat versi anak-anaknya di majalah Kartini namanya Ananda. Sekarang udah nggak ada lagi tuh Mas Zul. Nah udah itu jadi pertama kali aku jadi foto model di majalah Ananda itu. Tahun berapa itu? SD kelas 3. Aku lahir 72. Jadi waktu SD foto SD kelas 5 foto pakai kelinci warna putih di rumah halaman depan. Tapi gitu. Itu serius, memang mengerjakannya untuk cari uang. Karena ayah saya itu mendidik, kan kami 3 anak perempuan semua, mendidik bahwa jadi perempuan tuh mesti jangan minta duit terus sama orang. Gitu. Jadi otomatis dilatihlah kami untuk dengan konsepnya masing-masing kemampuan bekerja. Akhirnya pola asuh yang macam kayak begitu cocok tuh. Kepake tuh sekarang. Maka saya tidak pernah takut untuk mencoba, nggak pernah menggantungkan kebahagiaan kalau itu artinya finansial kepada orang lain. Karena bisa menghasilkan sehingga tidak voiceless. Jatuhnya ke sana ya. Jadi panjang ternyata urutannya. Tapi saya mau gali balik dulu nih. Berangkatnya tadi itu lebih pada untuk sikap mendidik. Jadi bukan karena perlu uang kan sebetulnya kan. Ada cukup aja sebetulnya gitu. Kalau orang Pertamina, ayah saya dulu Pertamina kan. Itu kan nggak langsung kaya raya, tajir melintir kan. Tapi kan nggak susah kan. Kalau pindah-pindah kota itu merangkak. Oh gitu ya? Iya. Karena kan ayah saya tuh 35 tahun bekerja di Pertamina. Jadi betul-betul dari level yang kita tahu bukan uang banyak kan. Pertamina tuh gajinya mungkin kalau komparasi dengan oil company yang lain tidak besar tapi tunjangannya banyak. Sekolah, rumah sakit, beras, cover semuanya. Nah jadi menangnya di situ, bukan di gaji. Nah sehingga akhirnya ayah saya juga bukan tipe hidup mewah begitu kan, bekerja keras. Ketika anak-anaknya mau sesuatu, mereka bilang usaha gitu. Jadi kemewahan waktu itu buat saya adalah buku kalau juara kelas. Belinya di toko buku Gunung Agung. Yang sekarang udah nggak ada ya. Dulu salah satu favorit toko buku Gunung Agung saya yang di itu tuh. Kuitang. Iya.
Sama Bukan, kita. saya kan tinggal di Lampung tapi. Oh, Jadi saya kalau pas liburan itu diantar ke Jakarta, Iya. ingat tempat tante, Iya. sama tante saya pagi-pagi itu di Kesana drop kan ke situ. enak banget kan? Sore baru dijemput. Iya betul, saya juga begitu. Gitu ya, seharian duduk di situ Betul, ya. duduk aja ngejedok di Ngejedok situ. gitu ya, muter baca ya. Muter Karena nggak ada library. Nggak ada. Jadi saya itu tempat saya juga. Kenapa Iya. kita nggak ketemu waktu itu? Waduh, kalau ketemu Jangan-jangan nggak kenal. bukan, kalau ketemu mungkin udah beda ya. Iya. Ceritanya udah beda. Iya betul. Nah itulah tempat Iya. membaca kemewahannya Iya. itu. Jadi Iya. orang tua tuh dulu kemewahannya adalah buku dan sekolah. Iya, iya. Nah itu yang aku ikutin. Nah sekarang sudah menjadi orang tua lah Mazul. Gitu. Sebelum jadi orang tua, Iya. saya mau tetap kembali ke zaman dulu-dulu. Iya. Bagaimana proses kejadian itu membentuk seorang Sahnas? Pekerja keras pastinya. Pekerja keras. Pekerja Ya. keras. Sekeras Nggak apa sih? contohnya nih ya, Iya. menumbuhkan attitude. Jadi begini Mazul, Iya. apa yang saya pelajari untuk membuka pintu rejeki ya ternyata kan saya usianya 51 tahun sekarang. Untuk membuka pintu rejeki itu memang kita butuh skill. Skill tuh dapatnya dari sekolah, pelatihan dan segala macam. Iya. Tetapi untuk pintu rejeki itu tetap terbuka udah bukan skill lagi Mas. Oh, Tetapi oke. manners kan. Manners ya. Attitude Iya. kan. Yes. Unggah-ungguh, Hmm. adab, Ya. akhlak. Ya. Itu yang kita hilang sekarang kan. Oke. Orang pinter sih pabalatak banyak Mas di Ya. mana-mana. Tapi yang punya attitude sedikit. Nah, yang saya pelajarin akhirnya tentang tadi Mazul bilang kan masih ada kerjaan aja Nas buat lu kan begitu ya Mazul ya kurang lebih begitu ya. Iya. Mungkin karena saya walaupun kenceng kelihatannya Ya. tapi pandai untuk membawa diri untuk mempersedikit luka batin buat orang lain Mas. Wah. Gitu loh. Ini bahasanya poetik banget ya. Karena bahaya. Mempersedikit luka batin Iya. orang lain ya. Karena orang pinter banyak. Iya. Yang ini nggak enak. Iya. Pakai yang lain deh. Yang bisa kerjasama kan begitu ya. Iya. Itu kan karena apa? Karena orang tersebut yang pinter tidak bisa kolaborasi dengan orang lain kan. Saya mau dalemin dong. Ada dua nih sebetulnya. Yang pertama apa sih yang berbeda gitu ya dari yang kan zaman saya umurnya 52 jadi kita 11-12 lah gitu ya kan kita orang Gunung Agungnya sama. Iya. Baru tutup tuh kemarin. Iya. Aduh sedih banget ya. Iya aku juga gitu. nangis. Aduh gitu. Iya. Maksudnya apa sih? Kan kita mengalami masa kecil, masa transisi. Kita kan generasi X, betul, gitu ya. Betul. Kita mengalami masa transisi. Menurut saya apa sih yang menurut Mbak Sanas hilang sehingga banyak orang itu tidak punya manners, gitu. Itu satu ya, biar nggak lupa. Yang kedua, tadi kan pekerja keras satu sisi. Iya. Tapi kan mengeluarkan kalimat mempersedikit luka batin orang lain kan tentang sisi sensitivitas, empati jiwa, gitu. Ini kan dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, dari mana ini munculnya? Tapi yang luka batin dulu ya. Yang luka batin dulu deh, yang boleh. Luka batin dulu ya. Jadi dulu itu saya sekolahnya itu laki semua, Mazul. SMA saya anak fisika, kuliah saya teknik. Tekniknya jurusannya sipil lagi. Wah, dunia laki banget ya. Dunia laki banget. Temennya main sama tukang, kan begitu kan di proyek. Nah maka sehingga saya kalau bicara kecenderungannya ngomongnya tuh pedes. Karena nggak palsu. Gitu. Kemudian truthful ya, jujur apa adanya. Iya. Karena buat saya lebih baik ditabok sama kejujuran daripada saya mesti ngejilat tapi palsu. Nggak saya banget Mas Zul yang itu gitu. Ini salaman dong kayak kita lagi sebentar lagi. Mas jangan-jangan lu kakak gua Mas. Jangan ya. Secara batiniah kita saudara ya. Ya soalnya bacaannya sama kan waktu itu gitu ya. Jadi membuat ideologinya begitu. Nah hal yang kayak begitu ternyata semakin kita kan Mas Zul juga tahu ya, semakin berumur saya jadi belajar tentang marah boleh nggak? Boleh, tapi bisa kan pilih kata-katanya gitu loh Mas Zul. Ngamuk boleh nggak? Boleh, tapi bisa memilih gayanya kan. Nah bertambahnya usia semakin saya belajar untuk tidak nyakitin orang jadinya dengan mulut saya. Begitu. Tapi kapan itu mulai
apa quote unquote sadar dan apa momentumnya? Kapan mulainya? Iya. Ketika sakit. Aku itu pernah didiagnosa kena cancer di tahun 98. 1 tahun aku bertahan tidak mau melakukan pengobatan karena takut meninggal. Iya. Ibuku meninggal 7 tahun sebelum aku terdiagnosa. Ibuku tuh sakit 5 bulan kemudian meninggal. Karena kan ovarium. Silent killer, nggak ketahuan. Right. Nah, dari 3 anaknya ibu, saya yang dapat. Nah, ketika itulah saya belajar. Orang tuh biasanya kalau udah mau meninggal jadi baik. Itu ya. Cuma kalau enggak kejem. Iya. Jadi di situ saya belajar. Memang yang disebut musibah, malapetaka, cobaan, itu nggak melulu negatif loh Mas Zul. Iya, saya setuju itu. Itu bisa mengubah orang untuk belajar memperbaiki diri karena dia tahu di depan ada apa. Kalau nggak lupa diri. Kita kupas lebih jauh ya sebelum pertanyaan yang tadi ya. Saya tuh ada kenal orang, kita nggak sebut nama. Ini kan kita bicara tentang fenomena ya. Bahwa orang itu dengan berkali-kali musibah, bukan tambah baik loh, tambah jahat loh. Bahkan tidak mesti loh Mbak Sahnas bahwa orang itu bisa kemudian memperbaiki diri dari musibahnya. Aku tahu jawabannya. Apa itu? Ini asli saya nggak ngerti kenapa begitu. Karena dia tidak memaafkan. Tahu nggak Mas Zul? Memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat egois di dunia ini. Memaafkan itu bukan mengakui kita benar dia salah. Memaafkan itu sebetulnya memberikan hadiah buat diri sendiri agar kita bebas melangkah. Kalau enggak kan belati kan nancep terus dijatuh. Yang bikin masalah di masa lalu kita, nih masa depan ada orang yang kayaknya mirip-mirip. Aku sikat dia. Padahal bukan dia yang bikin luka batin. Dia cuman koreng aku berdarah lagi, iya kan Mas? I see. Jadi sebetulnya kenapa dia dapat musibah jadi dia makin kejam? Itu self defense dia Mas, karena dia lelah. Menurut pendapat saya ya. Tapi ini make sense. Ini mau saya gali lagi nih. Kuliah teknik sipil, ya kan, yang diadukan semen. Gitu. Ini kenapa bisa jadi ngaduk-ngaduk hati manusia ini dari mana ilmunya? Karena suka baca. Jadi isi kepala manusia kan ada explicit knowledge, dapatnya kan dari makan sekolah sama baca buku ya Mas ya. Ada yang disebut tacit knowledge. Tacit knowledge kan ilmu kejedot-jedot Mas. Jadi dari pengalaman hidup ya. Iya, jadi semakin sering kejedot, semakin belajar. Makanya Mas Zul, aku enggak pernah sih. Aku kagum sama orang yang titelnya banyak. Tapi kalau kelakuannya 0, artinya dia cuma pernah sekolah. I see. Tapi dia nggak pernah belajar, Mas. Wah, ini menarik banget ya. Aku lebih menghargai orang yang mungkin nggak punya titel, tapi dia belajar banyak nih dalam hidupnya. Akhirnya aku berguru sama dia, Mas. Ya kan ya? Nah itu yang menyebabkan jawaban yang tadi juga. Nah ini mau saya lanjutin. Kenapa saya bisa punya empati? Iya, pekerja keras, tapi punya empati. Karena saya tahu apa yang disebut dengan apatis, saya tahu itu rasanya. Saya tahu apa yang disebut dengan sedih, apa yang disebut dengan marah, gitu, insecure. Ada, saya pernah ngerasain itu, gitu loh. Iyalah, ibu meninggal, kesehatanku terganggu, kemudian ayahku berdoa waktu aku sakit sama Allah dan itu dikabulin karena ayah saya tuh berikhtiar, berjanji, berikrar kalau memang mesti ada satu nyawa yang pergi, nyawa saya aja, jangan Syahnas. Dibuktiin sama Allah, dikabulin. Sesudah saya operasi yang pertama, kan panjang nih operasi saya ya. Operasi saya yang pertama selesai, ayah saya meninggal. Itu mukulnya kayak apa tuh Mas? Jadi semua emosi negatif I have been through. Hal-hal yang gak enak. Maka aku belajar untuk punya empati kan Mas? I see. Jadi berbagai macam jedot-jedot tadi itu ya.
Ya, kan tesit itu kan akibat kita kejedot-jedot dalam hidup gitu ya, sehingga kita kemudian salah satu menemukan rasa empati itu. Betul. Artinya aku pengen jadi orang yang pernah belajar, bukan hanya pernah sekolah. Percuma sekolah GPA bagus, nilai luar biasa, tapi kalau aku nggak ada gunanya buat orang. Masih dikasih hidup nih, kenapa nih Mas? Pasti aku disuruh ngapain nih, nggak sih? Nanti kita bahas nanti itu bagian nanti. Tahan yang bagian itu ya. Kenapa masih dikasih hidup ya? Karena sebelum ke sana saya masih mau balik ke tadi, gitu ya. Kan ada tentang manners, gitu ya. Kenapa hilang gitu? Kenapa semakin kemari banyak orang, padahal kan dengan ragam kehidupan hari ini, bukankah harusnya banyak yang kejedot-jedot, gitu ya? Gitu. Tapi kenapa juga banyak yang kehilangan manners? Bahkan di panggung politik. Betul. Ini saya nggak bermaksud menyinggung siapapun ya. Iya, betul banget. Katanya Ki Hajar Dewantara yang saya pegang ada 3 pilar pendidikan: rumah, sekolah, lingkungan. Ini 3 pilar yang sangat mesti dibetulin. Sekarang sekolah sudah berubah, Mas. Kemudian walaupun berusaha banget kita ya untuk mengembalikan lagi semangat dan kebahagiaan anak-anak tentang sekolah gitu loh. Rumah sekarang tuntutannya udah berbeda. Anak-anak Indonesia punya ibu, punya bapak, tapi dua-dua bekerja. Jadi mereka tak beribu, tak berbapak. Mereka berorang tua dengan internet. Apa yang anak-anak sekarang lebih percaya sama influencer daripada dokter. Iya, betul. Lebih percaya sama findingnya dari Google dibandingkan kata orang tua. Betul. Nah itu yang terjadi. Maka kan nggak bisa semua itu bisa membentuk karakter anak. Sementara di tahun kita dulu kita pemeriksaan kuku panjang aja dicetot sama penggaris gitu. Memang ada nilai-nilai catatan jelek mengenai pengasuhan macam begitu. Akan tetapi itu membuat jiwa kita lebih punya resiliensi. Sementara kalau yang sekarang istilahnya kan generasi strawberry. Kelihatannya bagus, cakep, tapi mudah bonyok gitu loh. Karena apa? Ya karena ternyata kalau kurang dikencengin memang akan membuat cepat rapuh. Saya mau gali di sini ya. Kan kita ini kan kemudian menghasilkan di bawah kan generasi generasi Y ya, milenial yang 80-an sekian gitu. Yang mereka bukan anak kita tapi adik-adik kita yang di bawah lah. Tapi kan kita menghasilkan generasi yang millennials yang kemudian kita terus punya anak yang kita tumbuh kembangkan. Pertanyaan saya begini, kita kan dibesarkan dengan cara yang katakanlah cukup keras gitu ya. Saya sih sebagai anak dulu nggak merasa begitu banget gitu ya. Artinya kami cukup egaliter di keluarga. Namun saya juga menyadari ternyata saya itu cenderung lebih soft loh sama anak-anak saya, gitu. Meskipun saya terus berusaha membangun pola tertentu gitu ya, supaya anak-anak saya itu punya mental yang kuat dengan pendekatan yang berbeda. Tapi kalau kita secara umum nih, kan anak-anak sekarang yang bilang generasi strawberry itu, kan dari kita juga asal usulnya. Pertanyaan saya, apa sih yang terjadi menurut Mbak Sanas ketika kita nih generasi X ini tumbuh kemari, kita yang tumbuh dalam dunia yang keras itu menciptakan dunia yang lebih lunak buat anak-anak kita. Karena kita tahu rasanya nggak enak digebukin kayak apa, disabet pakai ikat pinggang kayak apa, pakai kemoceng, pakai sapu lidi. Dulu kepala sekolah guru saya tuh kalau SD itu ya nyubit paha itu kalau nggak biru tuh nggak berhenti loh, ditarik ke atas. Dan orang tua kita nggak marah. Dan orang nggak marah, malah kita ditambah dimarahin kan, kamu bandel ya, gitu ya. Kalau gitu. Dan kita nggak mau melakukan itu lagi kepada anak-anak dan kita bisa menggunting itu. Nah mungkin ada sesuatu yang mesti kita amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Pasti tidak boleh kekerasan fisik. Akan tetapi tidak memberikan segitu mudahnya segala fasilitas membuat anak juga berusaha. Anak saya lahirnya itu Mazul tahun 2002, 2003 sama 2006. Udah pada kuliah semuanya. Yang pertama dia dapat beasiswa, dia sekolah di Kanada. Yang kedua dia sekolah dokter hewan di IPB. Dan yang ketiga dia sekolah bikin film di LA. Beasiswa.
Ini kayak yang legacy ayah ibu yang artis di sini nih ya. Ini bikin film. Jadi bukan main film. Oh, bukan main film. Karena tapi darah seni ada dong. Tapi dia mau di balik layar, bukan orang muncul. Karena dia pengen jadi anak buahnya George Lucas karena nonton Star Wars dari kecil. Itu dia. Nah, 2 anak ini beasiswa. Yang ini dia jalur prestasi karena dia atlet gitu ya. Beberapa hal yang saya coba adaptasi adalah tidak memberikan kemudahan secara finansial kepada anak-anak. Kalau yang dapat beasiswa otomatis dong mereka kan dapat uang untuk sekolah dan untuk kehidupan mereka. Kalau mereka mau jajan atau apa, nggak saya kasih tuh gitu loh. Terus akhirnya mereka mesti berpikir sendiri. Anak saya yang pertama yang tinggal di Kanada kan ada kadang-kadang food truck-nya Mas ya. Nah dia tuh kerja yang pakai papan di badan tulisan harga apa segala. Terus dia kerja untuk nyikat WC, bersihin gimnastik, jualan makanan, begitu Mas. Terus saya tanya, nggak malu Kak? Nggak, di Kanada nggak ada yang kenal Gilang Ramadan sama Syahnas. Gitu ya. Tapi bagaimana dulu pas kecilnya itu dialog apa yang Mbak Sanas dan Mas Gilang lakukan anak-anak tumbuh? Bikin proposal. Oh ya? Iya. Proposal seperti apa tuh? Aku mau beli ini. Coba bikin pengajuan dulu gimana? Kenapa? Kenapa penting? Kenapa apa? Gitu. Nah itu terus. Dimulai dari situ ya? Mulai dari situ. Kalau bikin sesuatu peraturan waktu mereka masih kecil kan belum bisa tanda tangan. Aku inget banget pakai cap jempol yang tinta. Jadi kalau walaupun mereka nggak bisa nulis, belum bisa baca, tapi seakan-akan mereka menulis dan baca, aku bilang nggak bisa, ini peraturan yang dibikin bersama ya sayang, supaya ngurangin teriak kan. Iya, gitu tuh yang pertama. Yang kedua karena dia dokter hewan gitu, jadi kalau weekend Mas dia buka buat home service, mandiin kucing, mandiin anjing. Iya Mas, Seneng banget ya. Iya, itu yang ketiga juga kurang lebih, kalau yang ketiga di LA kurang lebih juga begitu. Jadi koki, tukang masak. Terus aku bilang, oh ya oke. Itu yang aku mau gitu loh. Mereka jadi anak buah. Mereka bukan jadi anaknya Syahnas dan Gilang. Mereka jadi anak buah. Mereka disikat sama orang yang gak puas dengan pekerjaan mereka. Biarin mereka belajar. Mereka dapat komplain, mereka dapat apa. Itu kan pelajaran yang mereka gak dapat di sekolah Mas. Biarin aja, kasih. Kita punya banyak kesamaan. Saya nggak bermaksud saingan ya, ceritanya nggak bermaksud gitu ya. Mulai Gunung Agung aja tadi udah saya. Udah sama. Putri saya yang bungsu kan dapat beasiswa di Leiden. Sama ya. Dia itu ini apa ya? Mamanya waktu datang ke sana, salah satu contoh itu bawa teman-teman gitu ya, teman-temannya. Dan ini bukannya kita mau pamer apa gitu, tapi maksudnya teman-temannya itu quote unquote dibawain sama mamanya dia gitu. Dibayarin gitu. Datang putri saya itu kerja part time loh di restoran, dibawa nih teman-temannya ke situ. Terus teman-temannya tanya sama putri saya, kan dia waiternya, yang mana yang enak? Ini enak gak? Oh aku belum pernah makan itu tante, gitu dia bilang. Karena kita kalau kerja cuma dikasih makanan yang ini aja gitu. Terus putri saya itu belanja thrifting, sampai kata mamanya, Ai, mama ini bisa loh beliin kamu kalau ini nggak mau gitu. Sama. Jadi saya itu ingat juga bagaimana terus kita tuh perlu dari awal banget ya anak-anak kita itu ngerti satu value of money, and then more importantly lebih penting lagi value of themselves gitu, supaya nggak mengkaitkan nilai diri sama nilai harta. Itu kalau Mbak Sanas bagaimana apa menanamkan yang bagian itu? Self value. Jadi kalau misalnya ingin mengubah sesuatu ada rumusnya, kalau di kami yaitu 2190 bolong 2 itu. Waduh ini anak ITB banget sih jawabannya. Oh iya kecil salah saya karena itu teknik sipil ya sama parahnya lah itu ya gitu. 2190 bolong 2. Jadi kalau memang dia belum bisa, latihlah tanpa henti selama 21 hari. Artinya kan 3 minggu tuh Mas. Sesudah nih tamat nih 3 minggu 21 hari, yuk kita tambahin lagi jadi 90 hari. Kan artinya ada 111 hari kan. Maka kalau 3 minggu dari nggak bisa jadi bisa.
tapi belum jago. Tapi kalau misalnya ditambah lagi 3 bulan lagi ke depan, artinya itu jadi adab, kebiasaan. Kalau dia nggak ngerjain, ada yang hilang. Boleh nggak ngerjain nggak? Boleh. Berapa hari? Bolong 2, bolosnya 2 boleh. Kalau enggak nanti lakbannya copot lagi di limbik. Nah itu yang aku alamin gitu ya. Jadi biarin aja gitu. Aku tahu anakku bohong. Aku tahu anakku. Satu-satunya orang di rumah tuh yang nggak bisa dibohongin kan ibu. Betul. Bisa bohongin ibu? Nggak bisa. Aku nggak bisa. Nggak ada anak yang bisa ngebohongin ibu. Kalau ibunya diem, bukan artinya berhasil dibohongin. Dia cuma nunggu kapan anaknya jujur. Nah, aku mesti ngelatih kejujurannya tuh pakai 2190 bolong 2. Sebentar. Ini kan kuliahnya teknik sipil. Pekerjaannya modeling, artis, presenter gitu ya. Itulah gunanya buku ya. Ya, tapi selain dari buku, kan beda ya orang ilmu menghafal baca sama ilmu dari pengalaman gitu. Tapi bagaimana seorang Sahnas betul mendalami konsep pendidikan sedalam ini? Allah baik banget kali ya Mas Zul sama saya ya. Saya selalu dikasih lingkungan dan pekerjaan yang membuat saya bertumbuh. Dari ini juga ngomong soal tentang leadership ya. Bahwa untuk menjadi leader yang baik itu dimulainya dari rumah aja dulu gitu loh. Untuk menjadi relawan yang bagus ya kita mesti nolongin orang yang ada di rumah aja dulu kan begitu ya. Jadi kalau kita dalam segala aspek, kalau kita memperbaiki interaksi kita di rumah, biasanya itu kebawa keluar rumah Mas. Begitu. Nah saya selalu mengatakan punya 3 anak perempuan tentu mendidiknya berbeda ya. Mereka akan menjadi ibu, maka mereka akan menjadi leader sebetulnya. Saya membuat mereka untuk membentuk mereka. Entah mereka nanti menentukan jalan hidupnya seperti apa, saya nggak akan menentukan. Tetapi mereka mesti bisa paling tidak memimpin diri mereka sendiri dan nggak ngegandol sama suami gitu loh. Nah ketika mereka ada di kelompok tertentu. Itu kayaknya leader yang paling penting ya sebagai perempuan tidak ngegandol sama suami. Iya ganggu banget soalnya. Dan voiceless jadinya kan. Betul. Dan itu bukan hanya soal uang, bukan masalah uang gitu loh. Banyak hal. Jadi tidak menggantung suami itu termasuk juga tentang menentukan kesehatan pribadi dirinya. Iya benar banget. Itu badannya perempuan itu yang mesti menentukan, bukan bergantung sama suami. Dan bukan kena penilaian suami juga seharusnya kayak begitu. Nah jadi itu yang terjadi. Memang susah, nggak gampang. Maka mesti selapis demi selapis panggang. Saya kok pengen duduk bikin buku tentang education and parenting, terus narasumbernya ini di saya interview 3 hari 3 malam kali ya, kita dibedah gitu ya, jadi panduan. Terus ngumpulin semua pengalaman orang. Karena ternyata ilmu parenting itu nggak ada formula yang tepat yang mana. Bener kan, kalau jadi insinyur kuliahnya 4 tahun. Terus menikah kan nggak ada kuliahnya itu. Nggak ada. Dan banyak orang yang kepentok, mending kalau kepentoknya terus jadi lebih baik gitu ya. Gitu. Karena pas kepentok tadi kata Mbak Sahnas nggak lepas belatinya, jadi amarahnya terus dibawa gitu ya. Setelah banyak masalah bukan ya bertambah baik malah bertambah buruk. Itu juga terjadi kalau kita nggak menyembuhkan luka batin kita terhadap pengasuhan orang tua atau guru-guru kita yang dulu. Maka kita tidak menjadi bisa leader masa kini Mas, nggak bisa. Misalnya saya sebagai ibu rumah tangga, saya leader yang ada di rumah. Walaupun saya punya suami menjadi nahkoda tetapi yang mengatur ini itu apa segala macam pasti ini perempuan kan. Nah saya nggak bisa menjadi leader yang baik kalau saya tidak menyembuhkan luka batin inner child saya yang dulu. Saya yang punya kemampuan dan kuasa untuk menggunting dan tidak menurunkan lagi. Betul kata Mas Zul bilang bahwa setiap orang siap buat menikah karena takut dibilang perawan tua sama bujang lapuk. Tapi nggak banyak yang siap untuk jadi orang tua. Betul. Dan kalau misalnya luka batin itu nggak selesai, pasti yang akan aku sikat pasti adalah anak yang karakternya nggak cocok sama aku. Padahal anak yang karakternya nggak cocok sama kita adalah yang setipe, serupa, segunung, seguruan. Kenapa nggak cocok? Karena sama kutub. Dikasih anak itu sama Allah buat teman kita bertumbuh. Perbaiki dirimu,
melalui anak itu. Kamu mesti ridho dia jadi anakmu, yang kamu gak ridho kelakuannya. Yang kamu sikat adalah kelakuannya, tapi jangan kau tusuk pribadinya, jangan turunin lagi luka batin baru. Ini perlu sesi terpisah bahas ini, karena waktu kita terus saya mau balik dulu ke seorang Sahnasnya lagi. Iya. Dengan semua pengalaman kehidupan, gitu ya, dengan apa yang sudah dicapai per hari ini. Ya. Pertanyaannya begini, apa sih cita-citanya seorang Sahnas Haq, dan per hari ini di mana letak cita-cita itu? Ini rada susah ya jawabnya ya. Sekarang aku hanya mau selesai hidupnya dengan situasi yang menyenangkan. Rasa cukup itu udah ada, Mas. Tapi susah ngomong kayak begini. Gak boleh, orang tuh hidup mesti punya cita-cita, kan gitu ya, Mas Zul ya. Iya, aku punya cita-cita, tapi udah bukan buat diri. Jadi kalau yang diri aku udah selesai nih, gitu. Aku sudah memperpanjang masa kehidupan. Sesudah melalui 9 kali operasi, gitu ya. Saya baru dengar yang ini. Iya, jadi aku udah selesai. Aku bisa menyelesaikan sekolahku dengan organ reproduksi yang tidak normal. Aku dikasih kesempatan sama Allah untuk punya 3 anak. Itu sungguh luar biasa. Tanpa pacaran, aku seminggu ketemu sama Gilang. Suamiku namanya masih Gilang ya, belum ganti. Itu beda nama. Nah, kalau misalnya sama Gilang, alhamdulillah tanpa pacaran seminggu, Gilang tidak menganiaya, tidak menyakiti. Padahal nggak kenal kan, kayak beli kucing dalam karung ya. Jadi Allah tuh begitu baiknya. Nah, kemudian waktu pandemi kemarin, sekitar 30-35 sahabatku meninggal. Aku masih hidup. Artinya ini apa nih gitu loh, tugasnya apa. Jadi di dalam hidup belakangan ini adalah list yang ditulis itu tuh sudah ini udah. Memang yang tertinggal tuh Mas Zul adalah mudah-mudahan masih bisa memperbaiki diri dengan selalu memberikan apa yang aku punya di kepala, di keahlian kepada orang lain, gitu. Tahu nggak sekarang aku tuh rescue, aneh kan? Iya, aneh banget Mas. Jadi aku kerjanya tuh suka tanya sama si Jaka. Semua orang tuh suka nitip anjing yang dibuang. Aku baru rescue lagi satu dari tong sampah. Aneh ya? Iya. Jadi ternyata apa yang menggerakkan? Gak tahu, begitu aja. Dan aku membiarkan Allah dan alam semesta ini. Terserah aku berbuat baik sama siapa. Kalau misalnya ternyata berbuat baik sama manusia tidak cukup, apa sama tanaman, apa sama tumbuhan, sama apa gitu. Iya. Tumbuhan, hewan, atau alam. Karena kan majorku emang environmental engineering kan, bagaimana mengolah limbah, bikin air bersih kan udah alam begitu ya Mas ya. Nah gitu, jadi sekarang tiba-tiba arahnya ke situ. Jadi di rumahku ada 7. Dari yang kecil sampai yang bisa matahin tulang. Udah berapa tahun tuh yang ngurus yang udah sampai matahin tulang itu? Dari bayi. 5 tahun, 7 tahun? Ya udah lebih. Lebih Mas. Lebih. Jadi akhirnya tuh begitu. Nanti karena anakku yang nomor 2 ditambah dokter hewan, makin jadi kan jadinya. Bu, ini ada yang buang hewan lagi. Tapi kita bukan shelter kan. Ada batas kemampuannya juga gitu lah. Tapi memang pada akhirnya suka buntutnya gak bisa bilang enggak. Mudah aja diajak sama orang untuk berbuat sesuatu praktik baik. Dan entah kenapa belakangan jadi suka ketemu kayak sama Mas Zul, sama orang-orang yang memang kalau lagi ngomong gak sengaja
kayak peringatan nih omongan ini ke aku gitu kata Mas Zul pernah kan kayak gitu? Pernah betul. Paham kan maksudku? Yes. Jadi selalu kalau ngobrol di kumpulan-kumpulan kayak ada yang kita jadi kayak reflektif, this is for me gitu ya. Ini sebetulnya dia ngomong buat aku buat nih. Aku ya gitu. Iya. Oh ini kok jawaban yang aku cari selama ya. ini nih. Iya. Kok dapetnya sama dia ya dia jawabnya. Tapi muka aku kan poker face gitu ya. Artis ya. Acting ya Mas Zul. Kalau dalam hati jelek banget ini. Dia ngomongin kenapa jelek ya. Dan itu bukan dari orang ahli agama bisa jadi. Iya. Orang biasa aja. Bahkan kalau saya pikir ahli kehidupan itu lebih genuine ya. Iya Mas. Orang aku pernah dinasihatin sama tukang parkir ke pasar. Serius? Iya. Dia jelek bilang apa? aja. Mamang udah makan. Terus dia ngomong soal makan. Iya. Sementara aku kemarin tuh lagi risau gimana aku bisa untuk menyediakan uang buat hal tersebut. Terus dia ngomong aja begitu. Kok jawabannya dari dia ya, bukan dari ahli agama di masjid ya. Dari tukang parkir, kebetulan aku ke pasar beli kerupuk. Nggak ada hubungan. Jadi aku yakin banget, udah deh jadi manusia, bersihkan hati, luruskan niat, nanti juga kebuka jalannya Mas, udah gitu aja. Wah, Mbak Sanas, yang pertanyaan berikut ini tidak bermaksud untuk maksa untuk ngada-ngada jawaban, ya. Tapi saya penasaran gitu ya. Tadi pas belakang Mbak Sanas bilang, aku ini kan sebetulnya seorang environmental, ya, karena kan teknik sipil kan mungkin ada baik cabang-cabangnya ya, bisa di environment. Saya melihat Mbak Sanas tuh dengan semua prosesnya, backgroundnya udah jelas intelektualnya tinggi. Kalau nggak terima dong teknik sipil UI, kita ini bukan saatnya mau sok rendah hati juga, gitu kan, itu fakta. Ya nggak bego-bego amat lah Mas aku. Kalau dia jelas enggak. Proses menumbuh kembangkan anak dan itu berdampak pada banyak orang gitu ya. Pengasahan jiwa yang luar biasa, 9 kali operasi dan seterusnya. Saya tuh penasaran ya. Kan saya 52, Sanas 51. Iya ya kan? Mas Zul kan 71. Aku 72. Nah, saya melihat diri saya itu more like I'm 35. Saya mah 35 gitu. Saya mikir tuh 30 tahun ke depan. But that's Zulfikar kan. Gitu. Cuman kan saya melihat seorang Sahnas itu punya leverage yang jauh lebih banyak daripada seorang Zulfikar. Beneran, ini nggak main-main. Pertanyaan saya gini, pengen nggak sih mikirin sesuatu selain yang tadi, berbuat baik, membersihkan hati, gitu, dalam skop yang lebih besar untuk Indonesia itu apa sih yang kepikir? Aku? Iya. Selama ini selalu kebetulan bersentuhan dengan beberapa orang atau kelompok yang mesti pelatihan. Dan misalnya ya, diminta sama Kemendikbudristek gitu ya untuk Merdeka Belajar memberikan pencerahan kepada guru-guru penggerak, kepada murid-murid gitu ya, dan segala macam komunitas penggerak tentang bagaimana mencetak anak-anak untuk menjadi pemimpin di masa depan. Itu yang satu. Yang kedua adalah suruh masyarakat Indonesia kembali lagi ke buku. Makanya saya jadi penggerak literasi. Nah, kemudian hal yang lain adalah ternyata kalau misalnya saya memberikan pelatihan komunikasi misalnya gitu ya, Mas Zul, sama orang-orang leader-leader di kantor, ternyata saya menemukan semakin tinggi pangkat, tapi tidak sejalan dengan semakin memiliki kemampuan berbicara mereka. Nah, jadi di situ saya masuk. Ya, ngomong sama anak buah nggak boleh gitu dong, gitu loh. Cara ngomongnya begini. Kan emerging leaders ya. Itu adalah jangan sampai seperti menikah karena pengen gajinya, pengen pangkatnya, tapi nggak mau tanggung jawabnya gitu loh. Ini kalau misalnya kamu beres dengan anakmu di rumah, kamu beres pasti sama anak buahmu. Dan aku tuh baru tahu Mas Zul, aku tuh suka ketawa-ketawa. Kalau di kelas gitu ya, menurut Mas Zul, aku lebih gampang ngajarin anak muda apa yang senior? Anak muda? Benar.
Aku lebih gampang ngajarin anak yang muda-muda kayak gelas masih kosong, diisinya enak. Kalau sama yang senior, ya Allah, udah kayak adu kekuatan ilmu hitam. Repot. Jadi di situ aku juga belajar, menjadi lebih tua belum tentu kita harus selalu semua tahu loh. Iya, dan menarik dan sedihnya gitu. Kalau menurut saya harusnya orang semakin tua itu semakin mudah belajar. Karena dia punya banyak referensi yang dia tahu mana salah dan mana benar. Gitu. Waktu kita muda kan betul gelas kosong. Mudahnya karena kita mudah menerima karena kita kosong. Tapi kan seharusnya bagi orang yang semakin tua gitu ya, dia semakin bisa bukan gelas yang kosong, gelasnya mungkin penuh. Tapi dia bisa buat lubang tak terbatas untuk mengambil apapun gitu ya. Tapi mau saya mau kembali lagi nih sebelum saya ceramah. Gak sabar. Ternyata aku baru tahu Mas Zul, kayak sawah, petak sawah. Jadi kalau misalnya airnya penuh, irigasinya mesti benar. Itu sebabnya kalau kita ilmunya makin banyak, makanya kamu mesti berbagi. Dengan begitu akan banyak lagi yang bisa masuk. Nah itu yang aku lakukan. Jadi waktu menjawab Mas Zul yang tadi tuh Mas Zul, lu mau apa Nas? Aku mau selalu berbagi Mas. Aku udah nggak aku lagi. Tolok ukurnya udah beda. Dulu waktu aku umur 30, tolok ukurnya punya duit banyak kali ya Mas. Kalau sekarang udah 51, soalnya sudah banyak juga duit ya, jangan dipikirin. Tolok ukurnya bikin orang lain sukses kan? Aku baru bisa dibilang sukses kalau ngebantu anak-anakku bisa sukses. Orang tua muda, mamah-mamah muda, papa-papa muda, jangan ngelakuin kesalahan-kesalahan parenting, pengasuhan yang bikin anak-anaknya tidak bisa menjadi leader yang baik di masa depan. Gitu. Kamu seneng gak sih ngobrol ini Mas? Aduh, saya mau kita maunya 2 jam aja nih jalannya. Seru kan ngomong gini kan? Ngomongin tentang manusia gak pernah berhenti. Benar. Kan? Dan pertanyaan saya lanjutannya ini ada 3 bagian sudah pertanyaan saya yang berikutnya ini, gitu ya. Tadi kan kita bicara tadi mulai yang sesederhana tentang di skop terkecil ya, orang tua dan anak di rumah. Kemudian kita bicara kelompok masyarakat. Kan besarnya adalah sebuah bangsa. Ya. Tadi kita bicara tentang manners, ya, tentang sikap, gitu. Nah, terus masuk lagi di bagian sektor industri pendidikan gitu ya. Tadi kita punya banyak tantangan ya, kita sama-sama tahu, kita nggak usah bahas dulu itu. Tapi pertanyaan saya begini, 20 tahun ke depan, apa sih yang Mbak Sanas yang bayangkan untuk bisa membentuk masyarakat Indonesia dengan budaya yang lebih tercerahkan? Ukurannya ini, kan banyak ya ukurannya, yang mau saya tercerahkan itu, supaya waktu memilih seorang pemimpin gitu, bukan lagi karena yang paling pedas itu kan karena nasi bungkus orang milih gitu kan. Yang kedua karena dogma-dogma sehingga tidak lagi bisa melihat mana yang benar mana yang salah. Dan ini kan jadi seperti mata rantai setan yang nggak ada habis-habisnya gitu ya. Karena bagaimanapun kan sistem perpolitikan itu membentuk sistem pendidikan. Dan rakyat kan jadi apa? Yang mendapatkan dampak ya dari sebuah sistem pendidikan gitu. Sebenarnya yang tidak mengenal konsep meritokrasi lah gitu ya gitu. Ini kan dibentuk dari sistem politik yang di atas. Dan saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Karena kan terbentuk dari sebuah proses ya bangsa kita hari ini. Gitu. Kita nggak pernah menunjuk siapa yang salah. We all take part gitu ya. Nah, pertanyaannya dari sisi Mbak Sanas yang matang dari sisi empati gitu ya. Punya kemampuan analisa yang tinggi, kemudian terlibat di Kementerian Pendidikan gitu. Kalau Mbak Sanas diberikan keleluasan untuk membuat sebuah pendekatan baru, membentuk masyarakat Indonesia baru, apa yang kira-kira perlu dilakukan dalam 20 tahun ke depan supaya kita punya harapan jadi lebih baik sebagai sebuah bangsa? Mesin kecerdasan itu ada bagian kiri, ada bagian kanan. Kalau bagian kiri adalah tentang logika, kemudian menghafal, memori, kepandaian, itu kiri semuanya. Selama ini sekolah-sekolah di Indonesia adalah mencetak kita menjadi anak pintar. Dan kuat banget kirinya. Karena disuruh menghafal dan tersimpan di memori.
cara kerja otak kanan kita yaitu kreativitas, inovasi, emosi, bagaimana menjalin hubungan sama orang, itu kan bagian kanan ya Mas, gitu ya. Nah itu pun dari sekolah dibikin cara kerjanya itu kanan kita seperti kiri. Itu sebabnya kenapa kalau disuruh gambar pemandangan semuanya gambar gunung 2. Padahal kita negara maritim. Nggak pernah anak Indonesia sedikit sunset, sunrise, perahu, apalagi pemandangan bawah laut. Padahal itu kekayaan Indonesia. Artinya kanan kita itu dibikinnya sama. Itu sebabnya Mas Zul, kenapa kita jengah untuk ada di sebelah orang yang berbeda dengan kita. Karena dari sekolah kita tidak dilatih kanannya. Kita kecenderungannya memilih orang yang mengiyakan omongan kita. I see. Kalau bahaya banget ya. Iya Mas. Karena kalau misal, itulah makanya kenapa Merdeka Belajar tuh kita gaungkan Mas. Nggak boleh seragam lagi gitu loh. Hal lain adalah misalnya Mas Zul tahu otak reptil manusia kan? Otak reptil manusia adalah fight or flight. Gua sikat nih orang atau gua menghindar, kabur. Kalau gua beda nggak suka, kan begitu ya Mas ya. Nggak pernah tuh menjaga emosi, menjalin hubungan. Itu nggak dilatih. Berarti Bhinneka Tunggal Ikanya cerita aja dong ya sebetulnya. Dulu iya Mas, dulu kan iya. Enggak, maksud saya jangan-jangan kita itu lebih Bhinneka Tunggal Ika menghargai tentang perbedaan budaya on superficial, di luarnya saja. Dalamnya enggak ya? Dalamnya enggak. Intrinsically kita tuh cenderung maunya yang sama gitu ya. Jadi kita tidak diajarkan untuk betul-betul mengembrace perbedaan, menerima, perbedaan, melihatnya sebagai sebuah kekayaan, itu ya. Ternyata setelah aku lihat, ketika modernisme masuk, Mas dulu enggak Mas, kita sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika kita mainin dulu. Iya. Mana ada kita nggak gotong royong? Kita gotong royong Mas tiap minggu. Ngebersihin got. Zaman dulu saya masih kecil juga kalau mau ada nikahan tuh keluarga gotong royong. Naikin pasang terpal, masaknya sama. Sekarang semua udah di outsource semua ya. Betul apa enggak? Sesudah modernisme masuk. Modernisme itu ya. Sesudah mainan itu beli, maka kita nggak tahu tetangga sebelah namanya siapa. Dulu kita main sepeda bareng, main perahu-perahuan dari kulit. Jeruk Bali sama-sama, gobak sodor sama-sama. Kita tahu kelurahan itu anak-anaknya namanya siapa. Sekarang enggak. Tapi kan di sisi mikro kayak keluarga Mbak Sahnas, keluarga saya bukan mau sok-sokan ya, tapi saya pikir saya juga cukup, dan istri saya cukup berhasil membuat anak-anak untuk jadi toleran gitu ya gitu. Kan di level-level mikro. Nah, tapi kenapa? Maksud saya kan berarti kan modernisme tidak menghantam kita gitu ya gitu. Tapi secara outlook bangsa kita kenapa kita kurang berhasil untuk mengimbangi modernisme itu? Karena kurang ngobrol. Karena kan pendidikan pertama apa? Madrasah pertama tuh apa? Ya keluarga. Ibunya kurang ngobrol. Keluarga itu kan 80% isinya ngobrol Mas. Ngobrol apa aja? Aku sama suamiku ngobrol saja. Ngobrol mengenai diriku, kesibukanku, kesulitanku, kerisauanku, ketidakbahagiaanku, mendengarkan. Begitu juga sebaliknya dari pasangan, menceritakan mengenai anak-anak atau apapun yang random di kepala kita. Nah kalau nggak ngobrol nggak nyambung, gimana mau punya hubungan? I see. Hal yang lain ya. Kalau misalnya ngobrol jangan icam, tau nggak icam? Apa tuh? Ikut campur aja gitu, biarin aja. Tanpa judging ya ngobrolnya harusnya Dari ngelatih gambarnya jangan gitu deh. Ini jelek tau, warnanya begini. Itu icam tau, ikut campur aja. Betul. Biarin aja. Mau keluar garis kayak mau apa, ngedongeng. Jangan pernah nanya. Apa pesan moralnya dari buku ini? Lah pesan moral kok diseragamin lagi? Biarin aja. Kalau idola dia jadi penjahat gimana?
Karena ternyata kebenaran itu adalah perbedaan sudut pandang. Jadi bisa jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu kan kanan, Mas. Yes. Betul ya? Batman musuhnya siapa? Batman musuhnya Joker. Kalau kita nonton film Joker, dia bilang apa? Penjahat adalah mantan orang baik. Yes. Terus aku baca, terus aku belajar, terus aku renung. Oh iya ya, ternyata postmodernisme itu ada. Tahu kan Mas, postmodernisme itu adalah kita bisa balik-balikin. Dan akhirnya sebetulnya secara mudah, sejahat-jahatnya orang ada sisi baik loh. Sebaik-baiknya orang ada iblisnya kan. Gitu. Jadi jangan pernah judging people. Jangan pernah, karena apa? Kalau kita ngerasa kita punya aib, artinya orang lain berhak punya masa depan. Kasih kesempatan. Gitu. Itu kanan Mas. Nah, jadi kembali lagi menjawab yang tadi, maka 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin aku udah enggak ada kali ya, masa umur gue 100 tahun, nggak mungkin lah gitu loh. Nah, yang saya inginkan adalah, ayo dong, kalau ngomong sama orang, munculkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Apapun pekerjaan kita, munculkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Karena itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kalau kita tidak memunculkan sisi kemanusiaan kita, maka kita sama dengan makhluk lain. Kita sama dengan hewan, kita sama dengan tumbuhan, kita sama sama batu, kita sama sama galaksi. Sebelum pertanyaan terakhir tentang, saya ingin mengunci lebih dalam lagi tentang peran Mbak Sahnas ke depan. Karena kan tadi nyebut nama Mas Gilang. Itu salah satu, saya sih bukan nggak ngerti banget, tapi kan band apa tuh Mas Gilang? Krakatau. Sama Tri Utami. Gitu. Itu album yang saya suka beli waktu SMP ya itu gitu ya. Pakai kaset. Terus kalau kusut puter. Di mobil tuh setel puter gitu kan. Jadi maksud saya sosok Mas Gilang bukan sosok yang asing bagi saya. Nah kalau saya boleh tanya, dengan figur yang sekuat Mbak Sahnas di sebuah rumah tangga, gitu, seperti apa peran seorang ayah membentuk 3 putri? Saya tuh menikah sama Gilang bukan karena Gilang musisi, kan itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan kepada saya, karena 2 kakak ipar saya musisi dan pemain drum. Walaupun yang lebih spesifik suamiku gitu drummer. Kalau Ikang masih bisa nyanyi, Mas Eki juga masih memainkan alat musik yang lain. Tapi kalau yang drum ya Gilang. Nah tapi semuanya anak-anak musisi sama anak-anak deplu kan, diplomat kan, itu nggak sengaja. Tapi sebetulnya yang membuat saya luluh dalam seminggu karena dia anaknya Ramadan KH. Bukunya Ramadan, tahu sastrawan Ramadan KH yang ku antar ke gerbang, buku-buku seperti itu. Dan Ramadan KH adalah salah satu yang membuat Taman Ismail Marzuki dengan Gus Dur dan Ali Sadikin. Nah, buku-bukunya Ramadan KH, buku sastranya, adalah buku yang aku baca dari SMP, Mas. Terus aku pernah bilang sama ayahku, Pak, suatu ketika aku akan ketemu nih sama ini. Aku bilang gitu. Dan ternyata memang ketemu dan jadi mantu. Tapi ayah saya udah meninggalkan waktu saya menikah, saya yatim piatu waktu itu kan. Nah jadi itu menjadi sebuah, waktu Gilang bilang, saya anaknya Ramadan KH, aku langsung berubah tuh. Jadi walaupun Gilang saat itu ngomongnya suka nggak nyambung, karena kan teknik literasinya kan beda. Ini menarik teknik literasi. Yang satu musik, yang dia ngomongnya musik, ya kan. Yang ini ngomongnya kemana-mana gitu loh. Jadi yang satu dengar, yang satu ngomong. Kalau yang satu ngomong, yang ini nggak bisa jawab. Begitu kan, ini nggak nyambung gitu loh. Ya, tapi itu bisa teranulir karena masih ada Ramadan KH hidup. 6 tahun saya bersama Ramadan KH. Ayahnya Gilang hanya memberikan pesan sebelum meninggal, karena waktu itu meninggalnya di Afrika, lagi tugas istrinya, ibu sambungnya Gilang. Pesannya Papa Tutun adalah, saya titip Gilang gitu. Jadi artinya saya mesti ngabdi kan sama lelaki ini. Saya kalau misalnya ngomong sama Gilang, saya selalu bilang begini,
Bapak ngomongnya intinya aja, Bapak mau ngomong apa? Supaya aku bisa paham. Gitu ya. Karena Gilang sangat kemana-mana dulu sebelum ke intinya. Intinya aja. Nah, Gilang memperbaiki sikap saya yang kasar. Oke. Kalau bukan Gilang, siapa yang bisa memperbaiki? Nggak ada. Gilang yang melembutkan saya, yang bertambah membuat saya empati. Bisakah saya katakan Gilang yang merefine your leadership style? Bisa jadi, tetapi in the way return saya melakukan itu juga ke Gilang. Karena Gilang reciprocal ya, baru Iya, karena Gilang terlalu baik. Yeah. Menjadi leader yang terlalu baik di lingkungannya. Yang terkadang akhirnya dia kegulung sendiri dengan mengakomodir semuanya. Maka kekejaman saya transfer ke dia agar dia masih punya keberanian dan nyali dan ketegaan dia. Bisa sih ngomong keberanian gitu. Iya. Kalah ibu yang di atas itu kalau ngomong. Kalau ibu itu cuma begini aja. Sikat. Wah, ini tinggal tunggu tanggal mainnya kelihatan. Jadi ya simbiosis mutualis lah gitu loh dua-duanya. Anak-anak melihat itu, gitu. Kalau misalnya 3 anak itu kan karakternya beda-beda, karena itulah ilmu DNA. Sedikit kebaikan saya, ditambah sedikit kebaikannya Gilang, ditambah sedikit kejelekan saya, ditambah sedikit kejelekannya Gilang. Persentase beda-beda setiap anak kan. Maka ketika karakter yang ini muncul adalah karakternya Gilang yang hadapin anak-anak, bukan saya. Kalau ini karakter ibunya si Enas nih, jangan Gilang yang maju. Gilang nggak ngerti gimana anak ini maunya apa, dia nggak ngerti. Aku yang maju, begitu ya. Ini menarik sekali yang bagian ini nih. Saya kira penting nih, banyak orang tua catat, saya aja mau catat bagian ini. Karena yang tahu justru saya kita yang harus hadapi waktu karakternya kita ya. Iya, betul. Dan jangan pernah kecil hati sama anak-anak yang menyakiti. Terutama ibu. Itu penting banget. Melahirkan anak tuh sakit, Mas Zul, sakit banget. Mau itu operasi sesar tetap sakit. Kalau abis selesai sesar gitu ya. Karena anak saya 3 sesar dan saya tahu persis bagaimana itu. Sakit banget orang tempat tidur aja kesenggol aja sakitnya minta ampun gitu loh. Nah, pas keluarnya sih emang nggak apa-apa. Setelahnya. Luar biasa latihan jalannya. Nah, itu sakit, tapi yang lebih sakit dibentak sama anak. Nah, sebagai seorang ibu tuh mesti punya keteguhan dan kekuatan hati. Yang balik lagi, aku ikhlas dan ridho dia jadi anakku, yang gak aku ridho adalah kelakuannya. Jadi aku gak boleh tusuk kepribadiannya dia, nanti dia luka batin kan. Yang aku sikat, yang aku perbaiki adalah perbuatan yang aku gak ridho. Dan apa yang aku pelajari, anak yang karakternya sulit itu adalah teman terbaik kita bertumbuh menjadi orang tua. Kalau yang sama, kita nggak belajar apa-apa, Mas. Nggak belajar apa-apa, orang anaknya sama sama kita. Malah bisa memvalidasi hal-hal yang kurang baik dari kita ya. Exactly. Gitu. Nah, kalau misalnya yang sulit nih, ini teman bertumbuh. Mesti bersyukur dapat anak yang karakternya sulit. Nah, ini saya kira salah satu kunci parenting yang paling penting, ini nggak main-main nih ya. Saya melihat seorang Cut Nyadin, Radeng Ajeng Kartini, Cut Mutia dalam bentuk yang berbeda di diri seorang Syahnaz Haq. Kalau mereka dikenal sebagai pahlawan nasional, ya, Mbak Saras ingin dikenal apa kalau sudah meninggal nanti? Aku ingin dikenal menjadi bubu yang menyenangkan. Nah, itu aja. Jadi aku pengen kalau misalnya nanti ada orang yang datang, ada orang yang bilang, makasih ya Pru, nama anak saya yang pertama. Makasih ya Syar, makasih ya Mik, sudah meminjamkan ibu kamu kepada kami. Udah itu aja. Legacy itu ternyata warisan itu nggak melulu uang. Uang tuh bisa habis loh. Tetapi nama baik dan cerita baik itu yang membuat mereka bertahan terhadap godaan ke depan ketika mereka melanjutkan kehidupan mereka tanpa saya. Betul. Gitu. Nah, itu yang saya ingin mereka dapat. Jadi kalau Mas Zul bilang, Nas mau ingin diingat seperti apa?
Aku ingin nggak usah diinget juga nggak apa-apa lah. Tapi mudah-mudahan ada yang mau cerita ke anak-anak. Aku tentang arti aku di hidup mereka kepada anak-anak kecil. Wah, saya kira ini waktu yang pas sekali untuk mengatakan dikenang sebagai bukan hanya bubu bagi 3 putrinya, tapi bubu bagi anak-anak Indonesia. Bubu yang menyenangkan, yang bisa membentuk budaya baru Indonesia. Luar biasa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada gunanya ya obrolan kita ya. Wah, harus dikulik lebih banyak sebetulnya. Ya, ini enggak main-main ya, karena banyak aspek-aspek parenting yang sangat terkait dengan education yang itu hilang gitu. Iya betul. Ya. Dan saya pikir memang seharusnya konsep kan kita nggak ada sekolah khusus tuh untuk jadi orang tua gitu ya. Iya. Tapi bagaimana para guru dilengkapi juga para dosen ya bahwa aspek parenting itu harusnya masuk di dalam proses pendidikan. Itu setuju. Kan nggak mungkin ya menyiapkan sebuah program sekian tahun untuk orang jadi orang tua gitu kan. Iya. Jadi tadi selain otak kanan yang tadi Mbak Ana sampaikan, saya pikir memasukkan esensinya gitu ya. Iya. Dan cerita-cerita seperti ini, bukan cerita maksud saya, sharing knowledge bahkan pengetahuan ini harusnya disebarluaskan dengan lebih, kalau bahasa saya itu terstruktur. Ya. Terarah dan tuntas. Ya, engineer. Sekali lagi terima kasih banyak. Sehat terus ya Mas Zul. Sama-sama. Salam buat istri, salam buat anak-anak. Bangga bisa kenal. Sama buat Mas Gilang dan 3 putri yang hebat. Insya Allah. Terima kasih.